Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW mensabdakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apalagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ingat, nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan itu di bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya bagi kita, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirkan kerinduan, kecintaan dengan Al-Quran sehingga kita mudah untuk membaca Al-Quran tersebut. Sebelumnya, agar kita bisa maksimal membaca Al-Quran di bulan Ramadan khususnya, umumnya di bulan-bulan yang lainnya, kita harus memiliki target. Pertama kali target kita letakkan terlebih dahulu. Bulan Ramadan sekarang, kita semuanya mau hatam berapa kali? Contoh yang sederhana, kita pengen hatam 1 kali, berarti ada 30 juz. Berarti setiap hari kita baca 1 juz. Kalau sehari kita baca 1 juz, langsung 1 kali dudukan, kemungkinan besar berat. Termasuk mungkin orang-orang sudah lancar baca Quran pun mungkin agak berat, repot. Mungkin sesekali ada urusan ini, ada urusan itu. Tapi agar kita bisa maksimal membacanya istiqomah di bulan Ramadan, agar sampai kepada target, dibagi, dijadwalkan. Contoh 1 juz, anggap isinya 20 lembar. Kita bagi sholat 5 waktu. Berarti per sholat kita cukup baca 4 lembar, tanpa disadari kita sudah selesai membaca 1 juz. Dan itu terus istiqomahkan oleh kita sampai akhir bulan Ramadan kita sudah selesai 1 kali hataman. Kalau kita pengen 2 kali hataman tinggal ditingkatkan lagi, dilipat gandakan lagi dan nanti bisa kita ambil waktu, ada waktu duha, ada di waktu sahur, ada di waktu sambil menanti melaksanakan sholat. Sehingga kalau kita sudah memiliki target dan dijadwalkan untuk mencapai target tersebut, insya Allah membaca Al-Quran itu sangat mudah dan kita bisa menyampaikan pada targetnya asalkan dijadwalkan. Kemudian membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tempat, waktu di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan sangat dianjurkan. Dan keutamaan khususnya adalah Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan perkara sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi pahala wajib. Dan pahala wajib yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Kita membaca per huruf kata Nabi, alif lam mim. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri. Dan minimal setiap 1 huruf diberi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan kalau itu kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka per hurufnya bisa lipat-lipat ganda yang begitu banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini maksimalkan kita untuk membaca Al-Quran karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran secara keseluruhan dan bulan Ramadan ini juga akan dilipat gandakan perkara-perkara sunnah tersebut menjadi perkara yang wajib. Kemudian terkadang timbul pertanyaan, Ustadz tapi walaupun di bulan Ramadan ada rasa malas, ada rasa ngantuk, ada rasa berat. Adakah tips cara agar kami ini membaca Al-Qur'annya itu bisa lebih semangat? Di dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan kalau kita mendapati diri ini malas berbuat kebaikan, berat untuk melakukan amal soleh, maka ingatlah keutamaan dari pahala ibadah yang kamu lakukan, maka itu akan menyemangatkan dirimu untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Termasuk membaca Al-Quran. Mungkin agak berat, tapi kalau kita ingat keutamaannya, maka insya Allah akan menjadi mudah. Maka di sini akan kita hadirkan sedikit keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama tadi akan mendatangkan syafaat kelak baginya nanti di hari kiamat. Bahkan sebagian mengatakan di dalam kubur, Al-Quran pun akan datang memberikan syafaat sehingga orang di saat ditanya oleh malaikat munkar nakir akan mudah untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran akan menenangkan hati. Kalau dikir-dikir yang kita baca saja itu bisa menenangkan hati, bagaimana sumbernya dikir yaitu Al-Quranul Karim. Maka memperbanyak Al-Quran akan menjadikan hati ini tenang. Dan kalau sudah hati ini tenang, untuk menyelesaikan semua masalah akan menjadi mudah. Karena kunci menyelesaikan semua masalah adalah ketenangan hati. Kalau hati ini sudah tenang,
menyelesaikan masalah semuanya akan menjadi mudah. Tapi kalau hati tidak tenang, masalah sekecil apapun akan menjadi besar. Maka bacalah Al-Quran, ingat keutamaannya akan menenangkan kita punya hati. Yang ketiga, membaca Al-Quran itu akan menjadi pembersih daripada penyakit-penyakit hati kita. Kita mungkin ada yang punya sombong, kalau diingetin suka nggak terima, kalau diingetin meremehkan orang, maka bersikat itu penyakit hati sombong dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga ada ria, entah kenapa saya ini kalau berbuat baik, kalau tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dieluk-elukan, kok berat saya berbuat baik ini. Maka perbanyak baca Al-Quran untuk menghilangkan ria. Ada di antara kita mungkin ada hasut, iri. Kalau ada temannya lebih sukses, temannya lebih baik. Di saat Allah berikan nikmat kepada mereka, kadang-kadang kita nggak suka. Maka hilangkan penyakit hasut tersebut dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan semua penyakit-penyakit hati itu akan terhilangkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan, mumpung kita berada di dalamnya, maksimalkan kita membaca Al-Quran dengan kita mengingat keutamaan-keutamaannya, khususnya perkara sunnah, yaitu membaca Quran akan dilipat gandakan pahalanya menjadi wajib dan per hurufnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah bukan hanya satu kali baca Quran tapi per hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah, hidayah dan taufiknya dipermudah membaca Al-Quran dan mendapatkan semua keutamaan daripada fadilah orang membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.